Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak selaku dosen mata kuliah pengantar kependidikan serta teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya telah hadir untuk menonton video kami. Nah, pada kesempatan ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan membahas materi tentang sistem pendidikan di Asia Tenggara. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa anggota kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Askia sebagai moderator. Nama saya Andi Atika Konita selaku pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi selaku pemateri pertama. Adapun topik yang akan kami bahas itu mencakup tentang perbandingan sistem pendidikan di negara-negara Asia. Nah, setelah penyampaian materi akan ada kuis, jadi diharap teman-teman untuk menyimak materi kami. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Wahyuningsi. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Askia atas kesempatan yang diberikan. Adapun perbandingan sistem pendidikan di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, yang pertama itu Indonesia. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan di bawah naungan Kemdikbud dan Kemenak. Yang kedua ada jenjang pendidikannya, yaitu dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah atau sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi. Adapun kurikulumnya yaitu kurikulum merdeka berbasis proyek dan pendidikan karakter. Fokus dan ciri khasnya yaitu menekankan gotong royong, kebinekaan, dan kemandirian belajar. Adapun fakta uniknya yaitu Indonesia memiliki jumlah sekolah terbanyak di ASEAN, lebih dari 300.000 sekolah. Namun menghadapi kesenjangan besar antara sekolah di daerah dan sekolah di kota. Negara selanjutnya ada Malaysia. Malaysia memiliki sistem pendidikan terpusat dan modern dengan sistem bilingual, yaitu menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu dan Inggris. Adapun jenjang pendidikannya yaitu prasekolah, sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, dan sekolah tinggi. Adapun kurikulumnya yaitu KSSM dan KSSR yang berbasis kompetensi dan teknologi. Fokusnya yaitu pada STEM, disiplin, dan dwi bahasa. Adapun fakta uniknya yaitu Malaysia menjadi negara pertama di ASEAN yang menerapkan Smart School atau sekolah digital secara nasional sejak 1997. Negara selanjutnya ada Singapura. Sistem pendidikan di Singapura terstruktur, kompetitif, dan berorientasi global. Adapun jenjang pendidikannya yaitu primary 6 tahun, secondary 4-5 tahun, pre-university, lalu university. Kurikulumnya yaitu kurikulum nasional berbasis kompetensi dan kreativitas, lalu fokusnya yaitu fokus pada berpikir kritis, bilingualisme, dan globalisasi. Lalu fakta uniknya yaitu siswa Singapura secara konsisten menempati peringkat 1 dunia dalam asesmen PISA dan TIMSS. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andi Atika Konita. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perbandingan sistem pendidikan di negara-negara Asia yang keempat itu ada Thailand. Sistem pendidikannya terpusat namun adaptif pada kebutuhan daerah. Jenjang pendidikannya prasekolah, primary 6 tahun, sekondari 6 tahun, dan university. Kurikulum nasional 2008, fokus pada moralitas Buddha, literasi, dan teknologi. Fakta unik dari sistem pendidikan negara Thailand itu adalah mewajibkan pendidikan agama Buddha di sekolah negeri, tetapi tetap mendukung keberagaman agama lain. Lalu, negara yang kelima adalah Filipina. Sistem pendidikannya terdesentralisasi meniru sistem Amerika Serikat. Jenjang pendidikannya kindergarten, grade 1-12, K12, college. Kurikulumnya K12 berbasis kompetensi. Fokusnya pada literasi bahasa Inggris dan kewirausahaan. Fakta unik tentang sistem pendidikan di Filipina adalah negara pertama di ASEAN yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama pendidikan nasional. Lalu,
Di negara keenam ada Vietnam. Sistem pendidikannya terpusat dengan pengawasan ketat dari negara. Lalu jenjang pendidikannya primary 5 tahun, lower secondary 4 tahun, upper secondary 3 tahun, dan terakhir university. Kurikulum 2018 berbasis kompetensi ilmiah. Fokusnya pada sains, kedisiplinan, dan hasil akademik. Fakta unik dari sistem pendidikan negara Vietnam itu adalah satu-satunya negara berkembang dengan skor PISA melampaui rata-rata negara OECD. Selanjutnya, materi ketiga akan dibacakan oleh Saudara Aksan Haikal. Potong sebentar. Langsung saya lanjut. Lanjut saja, Kak. Lanjut Mi Laos. Besar mah. Full media betul. Jenjang pendidikan. Kenapa, San? Hei, Laos. langsung Laos nih. Weh, masalahnya ini jam 12. Langsung mau lanjut ke Laos. Langsung mau baca Laos. Baca saja. Ke 19. Dicari lagi sama makanya ini buru-buru tahu nyawa tuh. Nah, baik, selanjutnya itu ada Brunei Darussalam. Sistem pendidikannya itu modern dan religius berbasis Islam Melayu Beraja. Jenjang pendidikan yang ada di sana itu primary 6 tahun, secondary 5 tahun,
Pre-University Higher Education. Nah, kurikulum yang di sana SPN 21 atau Sistem Pendidikan Negara Abad 21. Fokus pada Islam, teknologi, dan bahasa Inggris. Faktanya bahwa Brunei menyediakan pendidikan gratis 100% hingga universitas, termasuk untuk kuliah di universitas negeri. Nah, selanjutnya itu ada Timor Leste. Sistem pendidikannya itu sedang berkembang dengan pengaruh Portugal dan Indonesia. Jenjang pendidikannya primary 6 tahun, pre-secondary 3 tahun, secondary 3 tahun, dan university. Kurikulumnya dia menggunakan kurikulum nasional 2015. Fokus pada literasi dasar dan multibahasa. Faktanya bahwa Timor Leste masih menggunakan 2 bahasa resmi, Tentum dan Portugis, di sekolah yang menyebabkan tantangan literasi awal bagi siswa. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa sistem pendidikan di Asia Tenggara sangat beragam, tetapi memiliki tujuan yang sama, mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Negara maju seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei unggul dalam teknologi dan kurikulum modern. Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina berusaha menyeimbangkan nilai lokal dengan kebutuhan global. Sementara itu ada Vietnam yang menonjol karena kedisiplinan dan mutu akademiknya, dan negara seperti Laos, Kamboja, Myanmar, serta Timor Leste masih berfokus pada pemerataan akses pendidikan. Nah, kemajuan pendidikan di Asia bergantung pada inovasi, dukungan pemerintah, dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan global. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.